Baik saudara, kita mulai lagi pendalaman kita minggu ini. Temanya masih sama, yaitu hidup bersama dengan Roh Kudus bagian ketiga. Kita lanjut aja bahwa minggu lalu kita ngelihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi, saudara-saudari, yang memiliki kuasa Allah. Tetapi sayangnya banyak orang percaya hanya melihat pada kuasanya doang, berfokus pada kuasanya. Sedangkan tidak berfokus pada pribadi. Pribadi ini padahal ingin berhubungan dengan kita. Ya. Nah, inilah ketika Anda punya hubungan pada pribadi dan pribadi ini punya kuasa, maka kuasa itu akan menyertai. Tetapi katanya Anda fokus pada kuasa, Anda belum tentu punya hubungan pribadi dengan Dia. Dan Roh Kudus di dalam firman Tuhan Yohanes 14:16 dikatakan Dia adalah penolong. Tapi bahasa Inggrisnya adalah comforter, ya, parakletos. Nah, saya lebih cocok ini karena ini bisa menjelaskan maksudnya apa. Nah, comforter terdiri dari dua kata, con dan fortis. Orang yang ngerti musik tahu bahwa con artinya dengan. Fortis atau fortissimo arti membuat kuat, bertambah kuat, tambah teguh. Jadi comforter atau confortis itu berarti dengan berjalan ataupun berjalan bersama Dia yang berjalan bersama kita membuat kita tambah kuat, teguh. Jadi Anda ngelihat pertolongan Tuhan bukan hanya sekedar mujizat, saudara-saudari. Ya. Tapi kadang-kadang pertolongan Tuhan adalah membuat kita kuat menghadapi masalah, membuat kita berhikmat menghadapi masalah. Amin. Nah, kita bisa dapat bersemangat ataupun dikuatkan itu oleh banyak hal. Ya. Nah, ini salah satunya. Nanti saya mau kasih unjuk bagaimana kita dikuatkan berbeda ketika kita dikuatkan dengan Roh Kudus dan dengan dikuatkan oleh hal yang lain. Dikuatkan dengan hal yang lain contohnya adalah keadaan. Ya, keadaannya misalkan COVID berlalu, Anda jadi senang, kuat ya karena bisa beraktivitas lagi. Kemudian cuaca, badai sudah berlalu, Anda bisa jalan-jalan atau keluar hal yang lain. Ataupun ketika Anda baca artikel, artikel ini memberikan saya semangat. Atau yang lain yang umum juga banyak orang kuat karena semangat karena uang. Saudara, nggak ada salahnya semua, tetapi saudara-saudari ini tidak bisa ya mengikuti kita terus. Artinya tidak bisa memuaskan kita terus, memenuhi kebutuhan pertolongan yang kita butuhkan. Tapi kalau ada seorang pribadi, misalkan kalau Anda adalah pribadi dan Anda mau menolong anak Anda, dan Anda jadinya adalah penolong pribadi penolong anak Anda, maka yang Anda lakukan adalah, yang terjadi adalah Anda berinisiatif, Anda punya keinginan selalu menolong anak Anda, ya kan? Lalu kemudian kalau Anda menolong anak Anda, maka Anda menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Ini yang kadang orang nggak sadar. Ya, Roh Kudus penolong. Roh Kudus itu membuat kita kuat, penghibur. Saudara, yang indahnya adalah Roh Kudus pribadi yang saya katakan punya niat, bermaksud memang mau menolong, menghibur, sehingga Dia pun selalu cari cara untuk menguatkan dan menghibur kita, asal kita sadari. Dan pertolongan itu bersifat pribadi karena hubungan, Dia mencari hubungan. Artinya begini, saudara-saudari, kalau seseorang menolong, pribadi itu menolong, kayak kita menolong anak, saudara, Anda harus mencari cara bagaimana menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Enggak semua anak sama, walaupun masalahnya sama. Misalkan dia takut gelap, maka cara Anda menolong anak-anak yang takut gelap, tiap orang bisa beda. Anda harus sesuaikan dengan kebutuhan dia. Gitu, saudari, ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi inilah Tuhan kita luar biasa. Begitu Dia mengasihi kita, diperhatikan kita, sehingga pertolongan yang Dia sediakan pun itu bersifat pribadi. Sehingga Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu ditolong dengan cara yang sama, Anda nggak perlu ngiri kalau orang ditolong dengan cara kayak begitu, Anda harus ikut seperti itu. Tuhan tahu di mana Anda butuh ataupun apa yang Anda butuhkan, saudari. Oleh sebab itu kalau Anda tahu bahwa Dia mau menolong dan Dia sangat baik karena Dia mencari cara ataupun Dia menyediakan cara untuk menolong Anda secara pribadi, personal, ya, maka izinkanlah Dia mengontrol hidup kita dengan cara mengurangi. Minggu lalu kita ngelihat dalam Roma 7, dia berbicara hukum Taurat, itu kita lihat di sini kata-kata yang kuning dominannya aku. Karena ketika kita mau bicara hukum Taurat, itu bicara hukum Taurat mengendalikan daging, semua tentang aku, kekhawatiran aku, ketakutan aku, saudara-saudari. Ya. Tapi ketika bicara hidup dituntun oleh Roh, maka Roh Kudus muncul semua. Akunya hanya aku yakin, saudara. Jadi Anda ngelihat hidup dengan Roh Kudus adalah kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengontrol. Dan kita nggak kontrol, kita kurangin kontrol kita. Mungkin nggak terlalu idealis kalau kita bilang kita nggak perlu
kitanya itu hilang. Enggak, saudara-saudari. Kadang, tapi begini, jangan kekhawatiran kita yang mengontrol tindakan kita. Jangan kemarahan kita yang mengontrol tindakan kita. Jangan keegoisan kita yang mengontrol, tapi izinkan Roh Kudus. Saudara, dan akan melihat Anda akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Caranya, izinkan Dia yang mengontrol. Amin. Nah, sekarang actionnya ataupun aktivitasnya. Pertama, kita mengizinkan Dia berkarya. Kalau kita mengizinkan Dia, mengizinkan apanya? Dia berkarya. Dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12, kita pakai ini sampai 17 ya. Sekarang ayat 12, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Anda baca ini, banyak orang percaya melihat dengan, wow, apa iya? Gitu ya. Saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mungkin akhirnya jadi tertuduh, saya belum bisa, mungkin saya belum percaya. Nah, ketika kita baca firman, apalagi yang dari Tuhan Yesus, perkataan Yesus sendiri, Anda lihat adalah Anda melihat isi hatinya. Isi hati buat saya di sini, kata kuncinya, aku pergi kepada Bapa. Ketika dia berkata, aku pergi pada Bapa, saudari, untuk apa sih? Ini penting. Kan dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Ketika dia pergi kepada Bapa, salah satu yang penting adalah meminta Roh Kudus turun atas kita, tinggal atas kita. Ya, firman Tuhan katakan, Yohanes 14:26, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa. Tuh, kapan diutus Bapa? Ketika Yesus naik ke surga. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu kepada yang telah kukatakan. Mengingatkan kita firman. Roma 10:7, iman, percaya itu timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Anda ngelihat enggak? Bahwa untuk percaya kepada Tuhan pun itu karya Roh Kudus. Ketika Anda mengizinkan Roh Kudus berkarya, bukan kekhawatiran Anda, bukan logika kita, tetapi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan juga yang Yesus lakukan, saudara-saudari. Ya, yang lebih besar dikatakan. Ini pun karya Roh Kudus, bukan kemampuan Anda. Anda nggak usah, saya harus bisa. Enggak, itu otomatis ketika kita mengizinkan Roh Kudus. Nah, masalahnya adalah begini, kita sering menangkap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, ini artinya segala sesuatu yang Yesus lakukan, kita juga bisa lakukan dan lebih besar. Saudara-saudari, saya kurang setuju. Ya, kenapa? Alasannya apa? Karena ketika Yesus ada di muka bumi, hanya Yesus benar-benar manusia kayak kita, tetapi hanya Dia satu-satunya yang kepenuhan Allah. Murid-muridnya belum. Nggak ada manusia yang kepenuhan Allah, hanya Dia doang kepenuhan Allah. Ya, karena kita belum ditebus, belum dikuduskan, belum dibenarkan, sehingga Roh Kudus nggak akan bisa ada di kita. Tetapi Yesus adalah kepenuhan Allah seutuhnya. Nah, karena Dia satu-satunya kepenuhan Allah, maka Dia yang harus lakukan semua pekerjaan. Tetapi sekarang ketika kita telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh karya darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka setiap orang percaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Sehingga setiap orang percaya, itulah kesatuan orang percaya semua itu, inilah yang melakukan pekerjaan lebih besar. Karena kenapa? Kita sudah lihat minggu lalu bahwa kehidupan dengan Roh Kudus adalah kita kehidupan sebagai orang yang diutus Allah. Jadi pekerjaan yang kita lakukan bukan semua yang Yesus lakukan, karena Yesus dulu hanya Dia yang kepenuhan. Tetapi pekerjaan di mana kita diutus. Kalau Anda diutus sebagai penginjil, maka Anda akan percaya Anda muncul, maka Anda akan dipenuhi dengan kemampuan untuk pelayanan Injilnya. Kalau Yesus dulu hanya melayani berapa ratus atau ribu orang, tapi Anda bisa melayani lebih daripada itu. Amin. Kalau dulu Yesus, orang-orang yang Dia layani juga semua pada lari ketika keadaan sulit, Anda bisa melakukan pekerjaan lebih besar lagi, yaitu orang-orang yang rela mati buat Tuhan. Amin. Jadi, saudara, dimensi percaya ini, saudara-saudari, itu begitu luas, karena percaya ini adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa sebelum iman itu datang, kita di bawah perwalian hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus datang, nah artinya apa? Iman itu Yesus. Jadi sebelum iman itu datang, kata firman, artinya sebelum Yesus datang, kita ada di hukum Taurat. Jadi iman adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah, Tuhan. Dan kalau kita mau mengerti Tuhan itu begitu besar. Dan jadi kalau kita mau melihat iman, memegang saja pengertian satu macam iman itu, enggak, saudara. Iman banyak dimensinya. Begini, artinya begini. Kadang
kita memiliki pertumbuhan iman di dalam kesembuhan, tapi kita masih belum bertumbuh di dalam iman dalam finansial. Nah, makanya Roh Kudus kasih firman tuh, saudara-saudari, ya, kasih firman tentang finansial, gitu saudara ya, supaya Anda tumbuh di dalam finansial Anda, percaya dalam finansial Anda. Terus kadang juga udah punya iman untuk kesembuhan finansial, tapi untuk mujizat belum, maka Roh Kudus akan tuntun Anda kasih tahu firman-firman tentang mujizat. Jadi artinya apa? Artinya nggak semua Anda harus lakukan, Anda harus punya iman dulu. Dan di mana Anda diutus itu dia. Amin. Enak bukan dengan Tuhan, dan baik sekali Tuhan. Ya. Dan kedua, dia akan mengizinkan. Kalau ketika kita mengizinkan, maka dia akan menyatakan otoritas Tuhan. Bagaimana? Ayat 13-14 katakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, kuncinya buat saya bukannya tentang meminta, tetapi dalam namaku. Kenapa? Dalam namaku ini berbicara dalam otoritas Tuhan. Dalam otoritasnya. Nah, saya kasih gambaran begini, maksudnya otoritasnya gimana. Anda tahu polisi kan punya otoritas. Ketika dia pakai seragam, orang tahu dia polisi, maka dia punya otoritas. Dia berhentiin orang, dia seorang berhenti. Nah, seketika, dan juga kadang-kadang adalah badge-nya, emblemnya, ya saudara. Ketika suatu malam, seorang polisi pakai baju seragam, bawa badge-nya, gitu ya saudara. Kemudian dia dikasih tahu, di rumah ini, ya, dikasih alamat rumah ini, ada kegiatan kejahatan. Datangin. Ketika dia datang, dia ketok, gak dibukain. Orang di dalamnya gak mau bukain. Tapi karena dia punya otoritas, dia tahu, dia gedor, dia dobrak rumah itu, dia tangkap orang yang melakukan kejahatan di dalam rumah itu. Amin. Nah, kemudian skenario yang mirip, ya, polisi yang sama, pakai baju seragam, bawa emblem, bawa logo polisinya. Dia datangin ke rumah yang sama, tapi keadaannya saat ini dia jadi mabok, dia habis minum-minum. Dan gak ada informasi tentang hal kejahatan. Dia ketok rumah itu. Orang di dalam melihat, oh yang ketok itu polisi. Tapi dia gak lihat polisinya mabok, teler. Baunya udah bau minuman keras. Mereka gak bukain. Oh polisi ini gede-gede. Aku polisi, aku punya otoritas. Lalu dia dobrak rumah itu. Yang terjadi apa? Bukan dia nangkap penjahat. Polisi itu yang akan ditangkap. Nah ini dia maksud saya, Anda ngerti? Otoritas itu harus berdasarkan karakter dan nilai tujuannya. Ya, karakter polisi adalah menjaga keamanan, memberantas kejahatan. Nilai tujuannya adalah, ya, karakternya adalah dia berani. Karakternya berani. Tujuannya adalah menjaga keamanan. Tapi kalau dia keluar dari itu, dia justru membuat kerucuhan, ya nggak bisa. Otoritas dia nggak berguna. Demikian juga, saudara-saudari, kita harus tahu karakter dan nilai tujuan daripada Kristus. Karakter Kristus, saudari, itu adalah kasih, mulia, dan setia, dan lain-lain banyak lagi. Ini hanya beberapa aja. Jadi ketika Anda meminta dalam doa, dan saya mau katakan bukan hanya dalam doa, ketika Anda juga memerintah iblis dalam nama Yesus, saudari, ini juga harus sesuai dengan karakter dan tujuan. Ya, dan harus ada Roh Kudus. Makanya Anda ngelihat dalam Kisah Para Rasul 19, anak-anak Skewa ketika ngusir iblis dalam nama Allah, Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, mereka kalah. Mereka ditelanjangi kalah. Kenapa? Gak ada Roh Kudus, karena Roh Kudus lah yang akan menyatakan otoritas Tuhan. Ya, tetapi untuk Anda pakai otoritas itu, Anda perlu memiliki karakter Kristus. Sehingga ketika Anda berdoa, Anda gak akan berdoa, Tuhan, habisin, binasakan orang itu. Itu gak berdasarkan kasih, walaupun itu musuh Anda. Kasih adalah, Tuhan, pertobatkan dia. Dan sesuatu yang mulia. Anda gak akan meminta sesuatu yang gak mulia dan gak menunjukkan kesetiaan. Tuhan, berikan istri baru. Ya, Tuhan, berikan saya uang supaya saya bisa berfoya-foya. Itu gak mulia. Anda berdoa dalam nama Tuhan, itu gak akan terjadi. Firman Tuhan katakan, kamu berdoa tapi kamu juga gak dijawab, gak dapatkan karena kamu minta dalam kedagingan kamu, bukan kehendak Tuhan. Jadi ketika Anda berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa, Anda harus tahu, Anda harus mengerti sesuai dengan karakter Kristus memintanya dan tujuan Kristus. Apa tujuan Kristus? Pertama, memuliakan Bapa. Ya, yang kedua adalah membawa kita satu dengan Dia.
agar kita satu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Satu, karena Allah adalah roh, maka kita pun juga Tuhan mau supaya menjadi manusia roh. Artinya bukan kita mati terus jadi roh doang, enggak. Artinya keinginan-keinginan kita keinginan roh, saudara-saudari. Amin. Nah itu dia. Jadi lihat, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Jadi ketika Anda mengizinkan Roh Kudus dengan cara Anda mengizinkan dia menyatakan karakter Kristus, dan karakter Anda mulai hilang, karakter-karakter kedagingan kita mulai kita turunkan, tujuan-tujuan keegoisan kita mulai turunkan, maka Roh Kudus akan menyatakan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan itu. Amin. Dan yang terakhir, mengizinkan dia memunculkan keilahian Allah, saudara-saudari. Yohanes 14 ayat 16-17. Katakan, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan berikan padamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, saudara-saudari. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudari, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang disebut Roh kebenaran. Nah, Anda tahu, Roh kebenaran, tidak ada hal yang benar selain Allah. Kebenaran hanya milik Allah. Dan Allah Trinitas, Trinity. Jadi Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Putra adalah kebenaran itu. Jadi artinya apa? Allah ada di dalam Anda. Ia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu, saudara-saudari. Luar biasa kan? Tuhan memberikan sesuatu bukan yang biasa-biasa kalau kita sadari. Dan ini kebenaran. Jangan melihat dengan mata jasmani, saudara-saudari. Ini kebenaran. Anda diberikan pribadi Allah tinggal di dalam Anda. Nah, saudara-saudari, artinya keilahian Kristus ada di dalam kita. Tapi kembali, Allah tidak pernah memaksa, kecuali kalau Anda mengizinkan itu. Apa aja keilahian Kristus? Efesus 3 ayat 17, sehingga imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Keilahian Kristus yang pertama adalah kasih yang sempurna, yang menghilangkan ketakutan. Ya, Yohanes katakan gitu, 1 Yohanes. Ya, jadi ini dia. Keilahian Kristus adalah Anda akan dipenuhi dengan kasih yang sempurna, yang menghilangkan ketakutan. Kemudian, yang lainnya, Efesus 3 ayat 18-19, bahasa Indonesia sehari-hari, saya lebih cocok. Saya berdoa semoga bersama dengan umat Allah kalian dapat menyelami betapa luas dan panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Kasih lagi, saudara, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Artinya Anda harus melihat daripada penyingkapan Roh Kudus yang akan menyingkapkan kasih yang sempurna ini. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Haleluya. Keilahian Kristus adalah kepribadian ataupun karakter Kristus. Itu dia. Jadi kepribadian atau karakter Kristus muncul di Anda ketika Anda menyadari bahwa dan mengizinkan Roh Kudus mengontrol kehidupan kita, saudari. Dia akan memunculkan keilahian Allah. Anda tiba-tiba memiliki karakter Kristus, bukan karena hal yang lain, tapi Anda mulai mengizinkan Roh Kudus mengontrol. Oke? Dan yang terakhir, Kolose 1 ayat 27, karena Allah mau memberitahukan betapa kaya mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, saudara. Terakhir adalah kemuliaannya. Keilahian Kristus, kemuliaan Tuhan ada pada Anda. Anda mulia nggak? Mulia. Kenapa? Kristus di dalam Anda, Roh Kudus di dalam kita. Haleluya, saudara. Ini dia. Luar biasa, saudara. Roh Kudus akan menyatakan keilahian Allah dalam hidup kita ketika kita mengizinkan dia mengontrol hidup kita, saudara. Saudara-saudari, ini rangkumannya. Hidup bersama Roh Kudus, aktivitasnya apa yang dilakukan Roh Kudus adalah dia akan izinkan dia berkarya. Apa yang harus kita lakukan? Izinkan dia berkarya. Izinkan dia menyatakan menyatakan otoritas Tuhan. Izinkan dia memunculkan keilahian Allah. Hasilnya apa? Saudara, bukan hasilnya, tetapi Anda bisa melihat pemberian Tuhan ini luar biasa. Tuhan gak beri separuh-separuh, saudara. Banyak orang pikir kalau Tuhan baik itu dia adalah kehidupan dia berlimpah harta, semua lancar. Saudari, enggak. Tuhan baik. Kenapa? Dia sudah berikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang membuat Anda bisa berkarya, bisa beriman, bisa percaya, bisa melakukan melampaui daripada apa yang dapat pikirkan, dan bisa melihatkan otoritas Tuhan, dan bisa membuat keilahian Allah muncul dalam hidup Anda. Dan itu semuanya milik Tuhan dan dia berikan kepada kita, Roh Kudus yang lakukan. Amin, saudara. Yuk,
Mari kita izinkan Roh Kudus untuk mengontrol hidup kita. Kita sama-sama belajarin dan mengizinkan melatih semua ini. Sehingga akhirnya kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua.